Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam heluk, hebat, luar biasa kolaborasi bagi calon guru penggerak se-Indonesia. Salam semangat untuk kita semua. Saya Fabianus Irvan Syukur, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Manggarai Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan koneksi antar materi sebagai tahapan kegiatan merdeka dari modul 1.1.A.8 dari Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dalam hal ini, saya mau menjelaskan refleksi dan kesimpulan yang saya ambil setelah mendalami dan memahami modul pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa yang saya banggakan. Pemahaman awal saya tentang pendidikan sebelum saya memahami dan mendalami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia dalam rangka mencapai perubahan tingkah lakunya. Artinya, melalui pendidikan, seorang individu yang tidak tahu sebelumnya akan menjadi tahu. Kemudian pemahaman awal saya tentang murid, bahwa murid itu adalah individu yang tidak memiliki kemampuan apapun dalam hidupnya, seperti kertas kosong atau tabula rasa. Murid adalah individu yang bodoh dan sangat nakal. Yang berikut tentang pembelajaran. Pemahaman awal saya tentang pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan murid di dalam kelas. Pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dari guru kepada murid. Guru merupakan pusat pembelajaran dan murid dituntut untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan oleh seorang guru. Guru-guru hebat dan luar biasa se-Indonesia yang saya banggakan. Setelah saya mempelajari dan mendalami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya dapat memahami bahwa pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Proses pendidikan itu ibarat seorang petani jagung yang siap menyediakan lahan yang subur, lalu merawat jagungnya sampai menghasilkan jagung yang berkualitas. Sedangkan murid adalah seorang individu yang sejak lahir sudah memiliki kekuatan kodrat atau potensi yang harus dikembangkan. Murid adalah seorang individu yang harus dihargai. Dan pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa di dalam kelas dengan peran guru sebagai pamong. Artinya, dalam seluruh proses pembelajaran, guru bertugas untuk menuntun peserta didik dan membagikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dimilikinya. Artinya, dalam proses pembelajaran, siswa menjadi pusat dari seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan pemahaman tersebut, saya baru menyadari bahwa selama ini saya sering menjadi pusat pembelajaran. Siswa sering dituntut untuk mencapai kompetensi yang saya tetapkan. Tidak jarang, saya sering memberi hukuman apabila ada murid yang tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Dalam proses membimbing dan melatih, terkadang juga saya melakukannya dengan cara agak keras jika ada siswa yang lamban atau kurang perhatian selama kegiatan pembelajaran. Dan pada akhirnya saya menyadari bahwa membimbing dan melatih murid itu harus sabar dan tabah, serta mengedepankan proses menuntun. Akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa murid adalah individu atau pribadi yang sejak lahir sudah dibekali dengan berbagai potensi, kekuatan kodrat, serta kekhasannya masing-masing. Lingkungan pertama yang ditempati oleh seorang murid sejak lahir adalah keluarga. Oleh sebab itu, keluarga menjadi alam pertama dan utama bagi pengembangan potensi serta budi pekerti atau karakter anak. Sekolah merupakan lingkungan kedua bagi seorang individu atau murid dalam mengembangkan potensi atau kekuatan kodrat serta karakter atau budi pekerti. Sekolah harus menjadi lahan subur, yaitu tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat bagi seorang murid. Segala proses interaksi yang dialami individu atau murid di lingkungan keluarga dan sekolah dalam rangka mengembangkan potensi serta karakternya ke arah yang lebih baik merupakan proses pendidikan. Proses pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan segala kekuatan kodrat atau potensi serta budi pekerti atau karakter anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan dalam pelaksanaannya, pendidikan itu harus bersifat menuntun, bukan menuntut. Pendidik berperan sebagai pamong dalam proses pembelajaran yang siap menuntun dan membagikan ilmu pengetahuannya melalui berbagai rangkaian kegiatan pembelajaran. Proses pendidikan juga bersifat dinamis sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Maka pendidik juga harus benar-benar selektif dalam memanfaatkan informasi guna menunjang proses pendidikan. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan, bukan untuk membentuk potensi dan karakter murid untuk mencapai kemerdekaannya. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, teruslah bergerak dengan cara belajar, berbagi, dan berkolaborasi demi mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.